10 tahun lalu, Jian adalah atlet olahraga menembak yang berbakat. Tembakannya nyaris selalu tepat sasaran. Saat itu Jian adalah murid yang berprestasi. Dia bercita-cita ingin masuk tim nasional. Jian menunjukkan medali juaranya pada sahabatnya. Namun sedihnya, dia mengalami kecelakaan yang merenggut mimpi Jian dan nyawa kedua ortunya. Jian jadi yatim piatu. 10 tahun kemudian dia sudah bekerja, tapi kecelakaan itu membuat Jian jadi gagap. Ia juga sering melihat sahabatnya dipukuli pacarnya. Sayangnya kejadian serupa juga akan terjadi pada Jian. Saat pulang kerja malam-malam, Jian diikuti seseorang. Tiba-tiba ada tangan muncul dari gang dan menutup mulut Jian. Jian pun jatuh ke tanah, ia sangat ketakutan. Ternyata pelakunya ada 3 orang. Jian tidak bisa melawan 3 pria itu. Waktu berlalu begitu lambat. Mereka tak hanya memperkaos Jian tapi juga merampok uangnya. Bahkan ada juga yang diam-diam melihat KTP Jian. Jian berjalan dengan badan yang gemetaran. Dia mendatangi kantor polisi, lalu Jian menyerahkan rambut si pelaku yang dia jambak. Si polisi yang bernama Park itu bilang tes DNA baru bisa dilakukan kalau ada Polwan Kang. Lalu polisi Park memperhatikan baju Jian. Gara-gara itu, Park malah mengira Jian sedang berbohong. Jian pun pergi dari kantor polisi dengan putus asa. Jian kembali ke rumahnya, ternyata salah satu pria yang memperkaosnya ada di dalam. Dia tahu alamat Jian dari KTP dan ingin memperkaos Jian lagi. Jian berteriak minta tolong, tapi pacar sahabatnya yang ada di kamar sebelah malah tak peduli. Jian pun mengambil piala dan melemparnya. Dia mau kabur, tapi kakinya ditahan oleh orang itu. Karena sudah terdesak, Jian mengambil pecahan kaca dan menusuk leher si pria. Si pria pun mulai sekarat dan akhirnya tewas. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, ternyata itu Polwan Kang. Dia benar-benar ingin membantu Jian menyelidiki kasus perkawasan yang dialami Jian. Tapi saat ini di rumah Jian ada mayat dan Jian juga sudah tak percaya pada polisi. Ia pun bilang bahwa dirinya baik-baik saja dan menolak bantuan Polwan Kang. Saat melihat lagi mayat si pria, Jian pun menyusun rencana. Gadis ini menyembunyikan mayat di dalam rumahnya. Begitu pulang kerja, dia pun memegang gergaji. Matanya ketakutan melihat mayat pria yang sebelumnya memperkaosnya. Lalu Jian si gadis membulatkan tekad dan mulai menggergaji mayat itu. Lalu dia menutup kulkas. Kulkas itu sekarang dipenuhi kresek hitam. Ya, mayatnya Jian masukkan ke kulkas agar baunya tidak kemana-mana. Kemudian Jian mau membuang kresek-kresek itu, tapi dia kebetulan bertemu polisi Park dan langsung dikejar Park. Polisi Park bertanya kenapa setelah membuat laporan perkawasan Jian malah tidak mau dibantu lagi. Pasti laporan itu memang laporan palsu. Jian tak menjawab dan langsung mau pergi, tapi polisi Park menarik tangannya dan membuat tas berisi kresek hitam jatuh. Polisi Park pun mengeceknya dan ternyata tangan manusia. Park terkaget-kaget melihatnya. Jian ketahuan. Jian langsung lari, tapi polisi Park berhasil mengejarnya. Ia menyudutkan Jian. Jian menemukan pistol Park yang tergeletak, lantas membidik polisi itu. Tapi tangan Jian gemetaran, polisi Park meremehkannya. Tapi ternyata Jian berhasil menembaknya tepat di dada. Polisi Park tewas seketika. Melihat itu Jian mulai menangis. Dia agak menyesal telah membunuhnya. Jian hanya ingin balas dendam pada orang yang berbuat jahat padanya agar mereka bisa dapat balasan setimpal. Tapi kini tindakan Jian sudah hampir seperti orang jahat. Jian lalu pulang ke rumahnya. Ia mendapati sahabatnya disiksa pacarnya hingga luka parah. Jian membawanya ke rumah sakit. Melihat sahabatnya terbaring tak bergerak, Jian memutuskan menyusun rencana lagi. Jian memecahkan kaca mobil si pacar dan membuatnya marah. Tapi saat pacar sahabatnya itu mendekat, Jian sudah bersiap mengacungkan pistol dan menembaknya hingga tewas. Setelah itu Jian pergi ke kantor polisi. Jian pergi ke kantor polisi. Ia ingin cari data seseorang. Setelah berhasil mencari tahu, 2 orang yang Jian cari malah muncul. Jian teringat saat 2 orang itu memperkaosnya. Jian langsung trauma dan memalingkan wajah. 2 orang itu dibebaskan polisi. Jian dari jauh memperhatikan dan terus mengikuti 2 orang itu hingga Jian tahu alamat mereka. Malamnya Jian menyelinap ke rumah orang bejat itu. Jian langsung menembak orang pertama. Orang itu memohon ampun, tapi bagi Jian, orang itu adalah pemerkaos yang keji. Lantas Jian menghabisi orang itu. Esoknya polisi menyelidiki. Bekas luka menunjukkan pelaku 2 pembunuhan adalah 1 orang dan mahir menembak. Detektif Kang melihat korban lalu tampak berpikir sesaat. Detektif Kang lalu menemui sahabat Jian. Darinya Kang pun tahu kalau Jian sering juara lomba menembak. Detektif Kang ke rumah Jian. Ia menyelidiki diary Jian dan merasa sangat sedih atas apa yang menimpa Jian. Saat itu ada orang di belakangnya.
Begitu sadar detektif Kang sudah terikat di kursi, Ji-eun menyatakan kekesalannya bahwa polisi tak bisa dipercaya dan melindunginya. Kini aksi balas dendam Ji-eun sudah nyaris ketahuan, tapi ia masih harus balas dendam pada satu orang lagi. Lalu Ji-eun pergi ke klub malam sendirian dan menemui si bejat terakhir. Ji-eun langsung menembak si bejat itu, lupa Ji-eun siapa, dia berteriak kesakitan. Ji-eun mendekat padanya dan mengangkat pistol. Tapi tiba-tiba detektif Kang datang dengan polisi lain. Ji-eun tahu ia tak punya kesempatan hidup lagi. Ji-eun mengarahkan pistol ke lehernya, tapi detektif Kang segera menghentikannya. Detektif Kang berkata Ji-eun akan dibantu dan takkan dihukum asalkan Ji-eun tetap hidup. Ji-eun akhirnya luluh. Ia menjatuhkan pistol. Tapi saat Ji-eun mau mendekat ke detektif Kang, si pria bejat malah menembak Ji-eun. Detektif Kang kaget, ia tak bisa menahan amarahnya dan langsung menembak si pria bejat. Terkadang keadilan tak ditegakkan, korban tak mendapat perlindungan. Semoga kelak tak ada perempuan-perempuan yang bernasib sama seperti Ji-eun. Semoga para penjahat bisa diadili seadil-adilnya. Film selesai.